الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آل محمد اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما وبارك لنا في علمنا وارزقنا الإخلاص في القول والعمل كاملا وعلما نافعا لا ينسى وتوفيقا دائما وصحة ويقينا وعافية اللهم افتح لنا كل خير ويسر لنا كل أمور اللهم انصر المجاهدين وارحم المستضعفين ودمر أعداء الدين واطمس على أموالهم آمين يا رب العالمين. Alhamdulillah kaum muslimin rahimakumullah. Kita lanjutkan pengajian hadis dari kitab Al-Bulgha karya Al-Imam Ibnu Mulakkin rahimahullah yang wafat tahun 804. Dan kita sudah masuk pada pembahasan Kitabul Buyu' tentang jual beli, dan kita sudah sampai pada hadis yang ke-300. Monggo Ustaz. Unasin min unasin min al-ansar fastaratul wala faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-wala'u liman waliyan nikmah wa fi lafzin innamal wala'u liman akhasa. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, beliau mengatakan wa an Aisyah radhiyallahu anha bahwasanya Aisyah istarat telah membeli Barirah ini nama seorang budak perempuan. Membeli dari siapa? Dari unasin, beberapa orang, minal ansari, dari kalangan ansar. Fashtaradu, lalu mereka minta syarat al-wala'a, walaknya budak tetap menjadi milik mereka, milik penjual tadi. Faqala, maka bersabdalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-wala'u, walaknya budak itu liman, bagi orang yang waliya, memberikan an-ni'mata, jasa, yaitu jasa memerdekakan budak tadi, bukan untuk yang menjual. Wa fi lafdhin, dalam lafal yang lain, innama, tiada lain, al-wala'u, walaknya budak itu liman, bagi orang yang a'taqa, memerdekakan budak tadi. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, hadis ini bicara tentang walak. Walak itu apa? Walak itu hubungan antara budak dengan yang memerdekakan dia, itu namanya walak. Sama dengan kita dengan bapak kita ada hubungan, namanya nasab. Nah, antara yang memerdekakan dengan yang dimerdekakan ada hubungan, namanya walak. Apa konsekuensi dari nasab? Konsekuensinya, kalau saya mati, maka yang mewarisi saya ya ahli nasab saya, bapak saya, ibu saya, anak saya. Kalau budak yang dimerdekakan ini mati, konsekuensinya yang mewarisi dia adalah orang yang memerdekakan. Kalau si budak ini tidak punya ahli waris, istri nggak ada, anak nggak ada, bapak nggak ada, ibu nggak ada, misalnya dia hidup sebatang kara, akhirnya karena tidak ada ahli waris, berarti yang mewarisi adalah yang memerdekakan. Nah, dalam kasus ini Barirah ini seorang budak perempuan. Dia kemudian dibeli oleh Aisyah. Tujuan Aisyah itu membeli bukan untuk memiliki, tapi untuk memerdekakan. Nah, pemiliknya Barirah ini mensyaratkan, boleh Aisyah membeli kamu, tapi walak kamu tetap milik kita. Nah, begitu dilaporkan kepada Nabi SAW, Nabi mengatakan nggak bisa. Namanya walak itu bagi orang yang memberikan jasa, yaitu memerdekakan budak tadi. Kalau kamu hanya menjual saja, itu tidak ada jasa sama sekali kepada budak tersebut, sehingga kamu tidak berhak untuk mendapatkan walaknya. Kemudian di sini ada dua pembahasan. Pembahasan pertama, mereka ini kan minta syarat, Pak. Sementara syaratnya batil, syaratnya bertentangan dengan ajaran Islam. Maka dalam fikih disebutkan, kalau ada jual beli dimunculkan di situ syarat yang syaratnya tidak sesuai ajaran Islam, nah ini tidak sah. Sama dengan nikah ya. Dalam pernikahan ada syarat yang bertentangan dengan syariat Islam, ini tidak sah.
Misalnya seseorang menikah dengan syarat, kalau menikah dengan saya boleh tapi jangan ngumpuli saya. Nah, ini tidak sah syarat seperti ini. Nikahnya sah tapi syaratnya batil. Kalau kamu nikahi saya maka tidak boleh mempoligami saya. Nah, ini syaratnya batil, nikahnya sah sehingga tetap boleh poligami setelah itu. Ini pembahasan pertama nih, bahwasanya persyaratan yang menyelisih ajaran Islam itu tertolak. Dan ini sudah disabdakan oleh Nabi dalam hadis yang lebih jelas. Beliau mengatakan, mi'ata syartin, maka min syartin, apapun syarat, laisa fi kitabillah, yang bertentangan dengan ketetapan Allah, fahuwa batil, maka persyaratan itu batal. Wa in kana mi'ata syartin, meskipun jumlahnya 100 persyaratan, batal semua karena bertentangan dengan ajaran Islam atau ketetapan dari Allah dan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka tidak boleh mensyarat-syaratkan yang batil, yang tidak sesuai dengan syariat, maka syaratnya menjadi batil. Termasuk syarat yang batil adalah kalau seseorang utang atau jual beli secara kredit, kemudian dipersyaratkan kalau telat bayar maka ada denda. Nah, ini persyaratan batil, Pak. Karena denda itu sama dengan riba. Utangnya 100 juta, kemudian karena ada denda menjadi 110 juta. Nah, berarti ada tambahan kan? Berarti riba. Tidak boleh seperti itu. Kemudian pembahasan kedua, di sini Nabi mengatakan innama. Innama itu dalam bahasa Arab disebut sebagai adatu hasrin, kata-kata untuk pembatasan, membatasinya. Innama berarti artinya tiada lain, hanyalah. Wala itu hanyalah untuk orang yang memerdekakan budak. Berarti tidak ada wala yang lain. Nah, makanya muncul perselisihan pendapat para ulama. Wala man aslam. Ada orang kafir, saya dakwai masuk Islam. Apakah saya berhak terhadap walaknya dia tadi? Sebagian ulama berpendapat tidak, karena di sini Nabi sudah membatasi. Wala itu hanya untuk yang memerdekakan budak. Tapi kalau untuk mengislamkan orang kafir nggak ada wala. Karena di sini sudah dibatasi oleh Nabi. Innama, tiada lain. Tapi tetap saja ini masalah khilafiyah. Yang berpendapat bahwa ada wala untuk yang mengislamkan orang, nah itu ada dalilnya. Ini Imam Bukhari mengatakan babun idza aslama, apabila seseorang masuk Islam ala yadaihi, di tangan seseorang yang lain. Nah, apakah ada walanya ataukah tidak? Beliau mengatakan wa kana al-Hasan la yara lahu wilayah. Menurut Hasan Al-Basri enggak ada wala. Karena Nabi sudah membatasi tadi bahwa wala hanya untuk yang memerdekakan budak. Dan ini fikihnya Imam Bukhari. Dan Imam Bukhari itu nasabnya atau namanya itu terakhirnya adalah Al-Bukhari Al-Ju'fi. Nah, kenapa dinasabkan kepada Ju'fi? Karena kakeknya Imam Bukhari dulunya kafir, kemudian masuk Islam di tangan Pak Ju'fi. Nah, karena masuk Islam di tangan Pak Ju'fi, nisbat walaknya kepada Pak Ju'fi, ya. Dia dulu diislamkan Pak Ju'fi, nah, diwalakan kepada dia. Nah, nisbat seperti ini Imam Bukhari nggak cocok. Kenapa? Karena di sini la yarul Hasan lahu wilayah, nggak ada wilayahnya. Tapi beliau kemudian menampilkan di sini dalil bagi orang yang berpendapat ada walanya. Yaitu dalilnya adalah hadis riwayat Tamim Ad-Dari dari Nabi SAW mengatakan, huwa, orang yang mengislamkan tadi, aulan nasi bimahyah, orang yang paling berhak terhadap waktu hidupnya, wa mamatihi, dan juga waktu matinya. Nah, karena paling berhak berarti kalau dia mati maka yang mewarisi adalah yang mengislamkan. Jasanya kan besar, Pak. Dari kafir menjadi Islam, jasa besar itu menyelamatkan dari neraka menuju ke surga. Mirip dengan budak tadi, jasanya besar, dari budak menjadi merdeka, menyelamatkan dari kondisi budak yaitu sebagai harta menjadi orang merdeka, yaitu sudah bukan harta lagi. Nah, sekarang mana lebih besar jasanya, dari budak menjadi merdeka atau dari kafir menjadi Islam? Kalau dari budak menjadi merdeka saja berhak memiliki walaknya, berarti dari kafir menjadi Islam lebih berhak untuk memiliki walaknya.
Maka hadisnya mengatakan dia lebih berhak terhadap hidupnya dan matinya. Tapi kata Imam Bukhari, waqtalafu fi sihhati hadzal khabar. Para ulama berselisih pendapat tentang hadis ini apakah sahih ataukah tidak. Nah, kalau Imam Bukhari pilih yang jelas sahih, yaitu tadi al-wala liman a'taq. Maka ringkasnya, wala untuk budak yang dimerdekakan jelas ada, tidak diperselisihkan oleh para ulama. Tapi wala untuk orang yang mengislamkan orang kafir, maka diperselisihkan derajatnya oleh para ulama, apakah ada walanya ataukah tidak. Baik, ini hadis tentang wala sudah selesai. Sebelum kita lanjutkan, saya buka dulu kitabnya supaya saya bisa mengikuti bacaannya Ustaz Abdul Hasan. Itu dari kitab Tuhfatul Muhtaj ila Adillatil Minhaj. Monggo Ustaz. Wa Nabi Hurairah radhiyallahu anhu wa Nabi sallallahu alaihi wasallam qala la yakun hadirul bad. Dan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yabi', janganlah menjualkan hadirun orang kota libatin untuk orang desa. Hadis ini bicara tentang orang kota yang datang, orang desa yang datang dari desa membawa barang-barang ke kota untuk dijual. Nah, kata Nabi, janganlah orang kota menjualkan untuk orang desa. Ini maksudnya apa? Ditanyakan kepada Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Maka Ibnu Abbas menjawab, la yakunu lahu simsara. Kata Ibnu Abbas, tidak boleh orang kota tadi menjadi calo untuk orang desa tadi. Ini tafsiran Ibnu Abbas terhadap hadis Nabi SAW ini. Di situ nggak ada gitu, di bawahnya nggak ada. Tafsiran itu nggak ada. Nah, berarti nanti bisa ditambahkan sendiri tafsirannya dari Ibnu Abbas. Nah, sekarang kenapa orang desa bawa barang dagangan ke kota tidak boleh dicaloi oleh orang kota? Karena kalau dia dicaloi oleh orang kota, itu nanti sampai pasar harganya jadi mahal, Pak. Karena ada calo tadi. Sehingga orang desa harus gaji kepada calonya. Dengan kata lain, gajinya atau labanya dibagi dua, ya. Laba untuk pemilik barang orang desa tadi, dan laba untuk para calonya. Nah, sehingga karena labanya dibagi dua, harganya jadi mahal. Tapi seandainya dia menjual sendiri tanpa ada calo, harganya murah. Dia bawa dari desa, panen sendiri di kebun dia. Nah, pasti kan tidak perlu banyak laba kan, yang penting sudah dapat laba cukup, dia senang, ya, harganya murah. Karena itu di sini berlaku kaidah yang mengatakan, saya tuliskan kaidahnya di sini. Al-maslahatul ammah muqaddamatun 'alal maslahatil khassah. Maslahat umum didahulukan daripada maslahat khusus. Kalau pakai calo, berarti maslahatnya untuk calo saja. Dia yang dapat untung. Orang pasar semuanya nggak dapat. Tapi kalau kita biarkan orang desa yang menjual, maka yang dapat untung orang-orang pasar semua, karena mereka senang dapat harga murah. Jagung misalnya 1.500 biasanya. Nah, ini karena langsung dari desa tanpa calo, harganya jadi 1.000. Senang semuanya. Nah, berarti mementingkan orang-orang pasar itu namanya maslahat umum. Sementara mementingkan calo saja itu maslahat khusus. Nah, kaidahnya maslahat umum dahulukan daripada maslahat khusus. Termasuk dari kaidah ini adalah sabda Nabi SAW kepada Mu'adz bin Jabal, afattanun anta ya Mu'adzu. Wahai Mu'adz, kamu sholat terlalu panjang itu, apakah kamu itu ingin membuat fitnah di kampung ini, kamu kaum muslimin? Nah, ini juga termasuk ini, Pak. Dia mementingkan dirinya sendiri, sholat panjang senang. Nah, itu berarti maslahat khusus, tetapi mengalahkan maslahat umum, yaitu memberatkan para jamaah. Imamnya kan satu, jamaahnya kan banyak. Imamnya senang panjang, itu berarti maslahat dirinya sendiri. Tapi jamaahnya dikasih panjang, berat-berat mereka, keberatan. Karena mereka sudah kerja keras siang hari, lelah ngurusi onta-onta. Dan malam hari diimami dengan sholat membaca surat Baqarah sampai selesai, Pak. Ini kelelahan mereka.
Nah, ini berarti mengalahkan maslahat umum, tidak boleh. Termasuk kalau kita membuat acara walimah nutup jalan, padahal jalannya sangat penting. Kalau jalan kampung insya Allah nggak apa-apa ya, karena banyak lagi gang-gang yang lain. Ini jalan yang bisa dikatakan inti atau agak inti, sehingga kalau ditutup orang-orang jadi susah, itu nggak boleh. Karena berarti kita gunakan untuk walimah itu maslahat kita sendiri. Sementara kalau kita biarkan jalan terbuka, itu maslahat untuk umum, semua orang yang biasanya lewat bisa lewat. Nah, maka banyak orang menyelisih kaidah ini. Maslahat umum didahulukan daripada maslahat khusus. Ini seandainya semua orang paham ini, insya Allah tidak akan ada yang nutup jalan seperti itu ya, mengganggu banyak orang. Adapun sabda Nabi di sini, wahai Mu'adz, apakah engkau ingin membuat fitnah? Nah, fitnah itu adalah musibah dalam agama, disebut fitnah. Maka al-fitnah itu adalah al-musibah fid din, musibah dalam agama. Nah, musibahnya apa? Musibahnya menyebabkan orang tidak salat jamaah. Gara-gara Mu'adz, maka yang biasanya jamaah tidak mau jamaah. Kenapa? Jamaah terlalu berat nih. Akhirnya boleh salat sendiri. Nah, itu berarti musibah agama. Nah, tidak boleh membuat musibah dalam agama. Monggo. Wa'an aidan anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam talakir rukban. Antara kedua wali muslimin la tarakil jalaba paman tarak pastara minhu fa idza ata sayyiduhu asqa bahwa berkhiyar. Wa anhu, dan dari Abu Hurairah aidan juga, anna bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam naha, beliau melarang an dari talaqi, mencegat ar-rukbani, pengendara-pengendara dari desa, yaitu orang-orang desa yang membawa dagangan, nggak boleh dicegat. Wali Muslim, dan diriwayatkan oleh Imam Muslim, la, janganlah talaqau, kalian mencegat al-jalaba, barang-barang dari desa. Faman, maka barang siapa yang tuluqiya, dicegat, orang desa dicegat, fasturiya minhu. Oh, fastara, okay. Baik. Kita ikuti bacaan yang situ nih. Faman talaqqa, maka barang siapa yang mencegat, nah, berarti orang kotanya ini. Fashtara, lalu dia membeli minhu, darinya, dari orang desa tadi. Fa idza, maka apabila ata, telah datang sayyiduhu, penjualnya, yaitu orang desa tadi, as-suqa, datang ke pasar, fahuwa, maka si penjual tersebut bil khiyari, boleh milih apakah jual belinya dibatalkan atau dilanjutkan. Hadis ini menunjukkan bahwa orang desa membawa barang dagangan tidak boleh dicegat di tengah jalan. Bedanya dengan tadi apa? Kalau tadi cuma jadi calur, Pak. Kalau mencegat ini maksudnya mengkulak. Orang desa bawa barang dari desa, kemudian sebelum masuk pasar kota saya cegat, Pak, saya beli semua. Berapa ini? Satu bis ini berapa? Satu kol ini berapa? Nah, saya bayar 10 juta. Kemudian setelah itu saya jual di pasar. Nah, ini sama dengan kaidah yang tadi ya. Maslahat umum didahulukan daripada maslahat khusus. Kalau saya kulak, kemudian nanti saya jual di pasar, berarti labanya untuk saya tok. Tapi kalau saya biarkan orang desa ini menjual sendiri, nah, maka yang dapat murah adalah orang banyak. Kalau saya kulak, yang dapat murah saya tok. Berarti mendahulukan maslahat umum daripada maslahat khusus. Tetapi sebagian ulama memahaminya tidak begitu, Pak. Sebagian ulama memahaminya dilarangnya talaqir rukban ini karena dulu biasanya ditipu orang desa ini. Orang desa sebelum masuk pasar kota nggak paham harga pasar kota, sehingga dia rentan untuk ditipu. Misalnya orang yang mencegat mengatakan ini biasanya dijual 500, Pak, padahal biasanya dijual 1000. Nah, berarti kan ditipu kan? Dan pendapat yang kedua ini dikuatkan dengan hadis berikutnya tadi. Jangan mencegat barang desa. Barang siapa yang nekat mencegat kemudian membeli dari orang desa tadi, kemudian kalau si orang desa ternyata datang ke pasar dan dia mengetahui ternyata dia ditipu, nah, maka dia boleh memilih. Memilih maksudnya membatalkan boleh. Pak, tadi panjenengan kula dengan harga 10 juta, katanya
1 kilonya 500 nih. Ternyata panjenengan bohong, ternyata 1 kilonya bukan 500. Nah, maka sekarang saya batalkan 10 juta, kembalikan, kemudian barangnya kita tarik lagi, boleh. Nah, kalau sebabnya adalah seperti itu, khawatir ada tipuan, ada penipuan, berarti kalau tidak khawatir ada penipuan, maka boleh untuk mencegat di tengah jalan. Dan ini pendapat madhab Hanafi. Kata madhab Hanafi, boleh jawazu, boleh talaqir rukban, mencegat pengendara dari desa, idza apabila idza alimu, apabila orang desa sudah mengetahui si'r suki, harga pasar. Orang desa bawa HP dan dia bisa buka internet, dia bisa mengetahui harga pasar sekarang berapa. Nah, maka kalau dia sudah mengetahui harga pasar, nggak bisa ditipu, Pak. Dibilang, Pak ini 500 Pak, oh nggak bisa, kemarin sudah saya cek di internet itu harganya 1000-an. Kalau kamu mau pulang, jangan bohong kepada saya. Nah, boleh dicegat di tengah jalan kalau aman dari kebohongan. Nah, panjenengan ikut pendapat yang mana terserah. Kalau ikut pendapat yang pertama, meskipun aman dari kebohongan, tetap tidak boleh. Karena ini tadi, maslahat umum dahulukan daripada maslahat khusus. Maka panjenengan jangan kulak di tengah jalan, karena nanti yang mendapat masalah cuma panjenengan tok. Seolah-olah serakah. Saya ngetok badi, aku tok. Orang pasar nggak boleh tok badi. Dan saya lebih cocok pendapat yang pertama dari sisi adab. Tapi pendapat yang kedua dari sisi hukum saya juga cocok, ya. Karena tadi, ya, sabda Nabi mengatakan kalau penjualnya datang ke pasar, maka dia boleh untuk membatalkan. Membatalkan kenapa? Karena berarti dia ditipu. Nah, berarti ilatnya, larangannya adalah karena ditipu. Berarti kalau tidak ada tipuan, aman dari tipuan, berarti boleh. Nah, maka mazhab Hanafi dalam hal ini lebih longgar. Nah, adanya dua pendapat ini menyebabkan jadi agak longgar kita, Pak. Misalnya kita datang dari desa, bawa barang, sebelum masuk pasar kota dicegat. Kalau kita hanya mengetahui satu pendapat, nah kita tidak akan melepaskan. Jani aku ya gelem Pak ngedol ning nggonmu, tapi dilarang Nabi. Nah, akhirnya tidak kita berikan. Tapi gara-gara ada dua pendapat, nah jadi longgar kita. Sehingga ada ungkapan mengatakan ikhtilafu al-ummah rahmah. Perselisihan pendapat umat itu adalah rahmat. Ini maksudnya perselisihan pendapat di antara para ulama. Jadi umat ini maksudnya apa? Al-ulama. Adanya perselisihan pendapat para ulama ini rahmat bagi umat, karena kita jadi mudah ada solusi. Coba kalau cuma ada satu pendapat tok, nah kita nggak bisa ngelepas, Pak. Kita sudah kebacut ngaji, tidak boleh dicegat di tengah jalan. Kita mau ngelepas, khawatir kita berdosa karena ta'awanu 'alal itsmi. Maka kita melarang, jangan dicegat, Pak. Jangan aku cocok regomu, tapi nggak boleh oleh Nabi. Nah, itu kalau cuma satu pendapat. Tapi kan ada dua pendapat, bisa kita lepas, nggak apa-apa. Jelas ya? Adapun perselisihan pendapat umat yang kemudian sampai terjadi bakar-bakaran, demonstrasi merusak, itu bukan rahmat, itu azab. Ya. Nah, maka kalimat ini ikhtilaful ummah rahmah ini harus dipahami secara benar. Tidak semua perselisihan itu rahmat. Perselisihan yang menyebabkan pertikaian bukan rahmat. Tapi kalau menyebabkan kemudahan seperti ini adalah rahmat. Monggo. Wa'an Aidan qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yakunu muslimu ala sawil muslim. Dan dari Abu Hurairah juga dia mengatakan telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la yasum, janganlah menawar al muslim, orang muslim, ala saumil muslim, atas tawaran orang muslim yang lain. Saya menawar Quran ini, Pak. Ini harganya berapa? 50.000. Satu juz ini apa? Satu jilid isinya 5 juz. Ini ada 5 jilid, harganya 50.000. Kemudian saya tawar 40.000 saja. Nawar ya. Nah, belum selesai saya nawar, tiba-tiba ada penjual lain mengatakan, ini saja beli dari saya 40 boleh. Kalau di situ memang mahal. Nah, masuk seperti ini nggak boleh. Ya. Biarkan saya berhenti dulu ya. Saya mengatakan 40, penjualnya mengatakan nggak boleh kalau 40. Nah, akhirnya saya batal membeli, maka silahkan penjual yang lain menawarkan.
Saya mau menjual dengan harga 40. Nah, seperti ini dilarang oleh Nabi. Kenapa? Karena kalau tidak dilarang menyebabkan pertikaian di antara umat Islam. Sehingga hadis ini kaitannya dengan ayat Quran adalah sabda Nabi, kalam Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Quran. Allah mengatakan was-sulhu khairun. Damai itu lebih baik. Itu lebih baik daripada pertikaian. Sehingga apapun sebab pertikaian itu oleh Nabi dilarang. Tidak boleh ini, tidak boleh itu dalam jual beli. Nah, itu seringkali sebabnya supaya tidak muncul pertikaian. Termasuk ini tadi, kenapa tidak boleh mencegat orang desa yang datang sebelum masuk ke pasar kota? Kenapa nggak boleh dipulak? Karena rentan tadi, penipuan. Kalau sudah penipuan, nanti ada percekcokan. Nah, semua pintu percekcokan ditutup oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Monggo berikutnya. وعنه أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يزيد الرجل على بيت أخيه. Tuhfatul Muhtaj ila Adillatil Minhaj. La yazidu itu. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yazidu, tidak boleh menambah ar-rajul, seseorang, ala bai'i akhihi, atas jualan saudaranya. Ini kata-kata la yazidu susah dipahami. Tidak boleh menambah atas jualan orang yang lain. Maka kata-kata ini perlu kita cari di dalam kitab sumbernya. Apakah lafalnya sama ataukah tidak? Ala bai'i. Tidak kita temukan, Pak. Maka nanti saya cek lagi ya, apakah tambahan kata-kata la yazidu ini sahih ataukah tidak? Karena bisa jadi salah tulis sehingga ini ternyata ketemu. Kalimatnya yang pas bukan la yazidu, bukan la yazidu, tapi la yazidanna. Betul-betul janganlah seseorang itu menambah ala bai'i akhi, atas jualan saudaranya. Nah, sehingga kata-kata yazidu ini adalah diubah oleh penulisnya kitab Imam Mulakin dari asalnya. Asalnya yazidan, tapi maknanya sama. Nah, apa maksud jangan menambah atas jualan saudaranya? Tafsirannya adalah hadis yang lain, di mana Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, la yabi'ur rajul ala bai'i akhih. Janganlah seseorang itu menjual atas jualan orang lain. Nah, kalimatnya sama ya. La yabi'u, jangan menjual seseorang atas jualan saudaranya. Saya menjual sesuatu, kemudian saya kasih pembeli ini waktu 3 hari untuk mikir. Selama 3 hari dia mikir, tidak boleh ada orang lain memasukkan atau menawarkan barang yang sama atau barang yang lain, sehingga menyebabkan dia membatalkan jual beli dengan saya. Monggo. وعن ابن عمر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يبيع بعضكم على بيع بعض وفي لفظ لا يبيع على بيع أخيه ولا يكتب على خطبة أخيه إلا أن يأذن له. Dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma bahwasanya Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yabi, janganlah menjual ba'dukum, sebagian kalian, ala bai'i ba'din, atas jualan orang yang lain. Kemudian apa? Wa fi lafdhin, dan dalam lafal yang lain, la yabi'ur rajul, la yabi', janganlah menjual ala bai'i akhi, atas jualan saudaranya, wala yakhtub, dan janganlah melamar ala khitbati akhi, atas lamaran saudaranya, illa ayyadzanalah, kecuali kalau dia mengizinkan untuknya. Jadi yang perlu kita ubah di sini adalah wa fi lafdhin la yabi'u diganti la yabi', kan gitu. Gitu. Ala, nah, tanpa rajul. Kemudian wala yakhtub ala khitbati akhi. Hadis ini membahas 2 hal.
yang pertama tidak boleh menjual atas jualan orang lain, dan ini sudah kita jelaskan tadi. Kemudian yang kedua, tidak boleh melamar atas lamaran saudaranya. Maksudnya kalau ada perempuan sudah dilamar oleh orang lain, tidak boleh kita memasukkan lamaran. Dengan syarat lamaran yang pertama itu sudah kubilat, sudah diterima. Maka ringkasnya wanita yang dilamar itu ada 3 kondisi. Kondisi pertama, dia itu qabilat, dia menerima. Kalau dia sudah menerima, maka la yajuz, tidak boleh orang lain melamar. Karena kalau melamar berarti menyebabkan percekcokan. Kemudian yang kedua, raddat. Kalau wanita ini menolak lamaran pertama, maka di sini para ulama sepakat yajuz, boleh pelamar kedua melamar. Karena pelamar pertama sudah ditolak. Yang ketiga, kalau dia itu sakatat, dia diam. Diam maksudnya tidak menerima juga tidak menolak. Misalnya apa? Tafakkarat, dia sedang berpikir, Pak. Saya minta waktu 1 bulan untuk berpikir. Kalau nanti saya cocok dengan panjenengan, akan saya terima lamaran. Kalau tidak cocok, saya tolak. Selama 1 bulan saya mikir. Nah, pas mikir seperti ini, apakah diperbolehkan untuk masuknya lamaran yang kedua? Terjadi khilaf, diperselisihkan oleh para ulama. Pendapat pertama mengatakan haram, tidak boleh. Sama dengan jual beli tadi. Ini laptop, saya kasihkan kepada pembeli. Saya suruh mikir dia 3 hari. 3 hari cocok, silahkan lanjut. Tidak cocok, kembalikan ke toko, nggak apa-apa. Nah, selama dia mikir 3 hari, kan nggak boleh ada orang menawarkan laptop lain, kan? Demikian juga berarti lamaran. Selama perempuan ini mikir, tidak boleh ada lamaran lain. Jadi sama hukumnya, nikah dengan jual beli, sama persis, nggak boleh. Pendapat yang kedua mubah, boleh masukkan lamaran yang kedua. Ini meskipun secara kias tidak tepat, karena mestinya tadi sama dengan jual beli, tapi secara dalil kuat, Pak. Bahwasanya kalau dia masih berpikir, boleh untuk kita memasukkan lamaran yang kedua. Dalilnya adalah hadis tentang Abu Jahm. Abu Jahm melamar Fatimah. Selain Abu Jahm juga Muawiyah. Jadi Fatimah ini janda dilamar oleh 2 orang, Muawiyah sama Abu Jahm. Berarti sudah ada 2 lamaran masuk. Mestinya tidak boleh ada lamaran yang ketiga. Nah, ketika dia tanya kepada Nabi, kata Nabi, Muawiyah itu orangnya miskin, tidak punya harta. Kamu kalau menikah dengan dia paling-paling nggak sabar, nggak usah. Kalau Abu Jahm ini laki-laki yang suka pukul wanita. Kalau kamu nikah dengan dia nanti babak belur, nggak usah. Berarti 2 lamaran yang sudah masuk semuanya ditolak oleh Nabi. Walakin Usama, tapi silahkan nikah dengan Usama. Nah, berarti Nabi memasukkan lamaran yang ketiga. Padahal sudah ada 2 lamaran di mana Fatimah sedang berpikir. Ini kira-kira saya pilih yang mana, Muawiyah ataukah Abu Jahm? Kalau Muawiyah ini dia masih perjaka. Kalau Abu Jahm ini dia sudah duda atau dia sudah punya istri. Nah, saya pilih yang mana ini? Dia bingung kan? Tanya sama Nabi. Ya Rasulullah, ini saya pilih yang mana? Oleh Nabi semuanya malah ditolak. Nah, berarti boleh memasukkan lamaran kedua atau ketiga apabila lamaran pertama itu masih dibimbangkan oleh wanita tadi. Maka secara dalil ini pendapat yang mengatakan mubah boleh, ini sangat kuat. Tapi secara kias pendapat yang mengatakan haram ini juga kuat. Karena itu kalau saya lebih suka menggabungkan 2 pendapat ini. Bagaimana menggabungkannya? Secara hukum fikih halal karena ada dalilnya. Tapi secara adab tidak bagus. Sehingga adabnya bagaimana? Ini tadi ya'dzan, kecuali kalau dia mengizinkan. Nah, berarti kita minta izin. Mas, katanya kamu melamar dan katanya dia nunggu 1 bulan. Nah, sebelum 1 bulan habis saya tak ikut melamar, boleh enggak? Jadi kita nanti bersaing. Mudah-mudahan Anda yang diterima, tapi saya tak ikut melamar, boleh enggak? Nah, minta izin gitu, Pak. Supaya dia ngizini, kita doakan mudah-mudahan Anda diterima. Tapi dalam hati mudah-mudahan aku ya diterima. Nah, boleh minta izin dulu, kalau udah diizinkan selesai masalah. Termasuk yang mengatakan mubah ini adalah Imam Malik rahimahullah. Kita lihat dalam kitab Muwatta Malik. Imam Malik sangat jelas membolehkan. Muwatta Malik. Dan ini hari-hari ini saya lagi ngaji Muwatta Malik sama seorang syekh dari Syam, ya. Lewat online tentu saja.
babul fasadi, fasadin 'alan nas. Enggak ada. Nah ini, idza khataba ar-rajulul mar'ah, apabila seorang laki-laki melamar perempuan, falam yuwafiqha amru, maka urusannya si laki-laki ini belum cocok untuk si wanita, berarti dia belum mengatakan iya, belum menerima. Walam tarkan ilaih, dan dia belum condong kepada laki-laki tadi, tapi juga enggak nolak Pak, hanya tidak condong, belum ada kecondongan sehingga belum menjawab iya. Maka alla yaktubaha ahadun, kalau itu dilarang oleh orang lain untuk melamar, fahadza babu fasadin yadkhulu 'alan nas, maka seperti ini berarti satu kerusakan yang bisa masuk pada manusia. Jadi melarang orang lain melamar, kata Imam Malik, ini kerusakan yang bisa masuk pada manusia. Kok bisa kerusakan masuk pada manusia? Karena gini, perempuan ketika berpikir itu bisa jadi dia mengharapkan ada lamaran kedua yang lebih baik daripada lamaran yang pertama. Jadi yang pertama ini dia tidak menerima total, menolak juga tidak. Jadi mungkin separuh-separuh, separuh hati menerima, separuh hati menolak. Kalau ada orang lebih baik, pasti dia tinggalkan yang ini. Nah, kalau tidak boleh ada pelamar kedua, berarti perempuan ini tidak punya kesempatan untuk mendapatkan yang lebih baik. Itulah yang dimaksud babu fasadin. Nah, itu berarti satu kerusakan. Nah, tapi ringkasnya tadi ya, karena ini masalah khilafiyah, paling bagus minta izin dulu sama pelamar pertama. Dan mudah-mudahan semua umat Islam ini paham masalah ini, sehingga ketika dimintai izin ya diizinkan saja. Oh ya nggak apa-apa, nanti sesuai takdir kan. Takdirku apa takdirmu? Takdirmu ya sudah, saya cari yang lain, insya Allah dapat yang lebih bagus. Nah, monggo. وعن أيضا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن النجس. Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam melarang dari an-najsh, ngentul. Apa definisi ngentul? Yaitu az-ziyadatu fis thamani, menawar dengan harga tinggi, liyaghurral mushtari, untuk menipu pembeli yang lain. Itu disebut najsh. Ini laptop saya jual 10 juta, kemudian ketika ada orang datang menawar 9 juta, tiba-tiba ada teman saya datang kemudian mengatakan saya berani beli ini 15 juta. Nah akhirnya yang menawar 9 juta nggak jadi nawar, udah Pak 10 juta aja nggak mau, karena ternyata ada yang nawar lebih tinggi. Padahal tujuan teman saya itu cuma bantu saya saja supaya daganganmu cepat laku, nah, maka saya tawar tinggi. Berarti ini liyaghurral mushtari, untuk menipu pembeli yang pertama supaya dia mau dengan harga 10 juta. Yang dosa siapa? Yang dosa yang teman saya tadi, karena saya tidak melakukan apa-apa. Yang melakukan adalah yang najis, yang ngentul, yang menaikkan harga tapi tidak untuk membeli. Kalau saya sekongkol dengan teman saya, namanya bukan najis tapi tanajus. Dua orang yang melakukan. Saya penjual bilang kepada teman saya, nanti kalau ada orang datang menawar, kamu datang nawar lebih tinggi. Dan kalau ada laba, saya bagi berdua dengan kamu. Nah ini semuanya dilarang ya. Najis dilarang dari satu belah pihak, tanajus dua belah pihak juga dilarang. Kalau satu belah pihak berarti dosanya dia. Kalau dua belah pihak berarti dosanya berdua. Mirip dengan ini apa? Mirip dengan ini adalah kalau dilakukan dua orang, dua-duanya dosa. Kalau satu orang yang dosa satu adalah sabda Nabi SAW, al-muhallil, Allah melaknat laki-laki yang menghalalkan dan laki-laki yang dihalalkan untuknya. Saya mencerai istri saya sudah sampai 3 kali. Kalau sudah sampai 3 kali, saya tidak bisa rujuk kecuali dia sudah dinikahi orang lain dan sudah dijima orang lain tadi dan kemudian dicerai. Nah baru saya boleh rujuk. Nah ketika saya sudah mencerai istri saya 3 kali, kemudian saya nyesel, teman saya tahu Pak, masa kayak Ustaz Aziz nanti bujuk saya ini, pengen rujuk sama istrinya yang pertama tapi nggak bisa. Nah, akhirnya dia menikahi dalam rangka supaya dia menjadi halal untuk saya. Jadi dia niatan akan menikahi cuma sebulan saja. Setelah sebulan udah dikumpuli, nah, kemudian dicerai supaya saya boleh untuk menikahi itu. Nah, itu namanya muhallil. Dia dilaknat oleh Allah Subhanahu Wa Taala.
Saya tidak dilaknat karena saya tidak nyuruh. Tapi kalau sekongkolan ya, tolong kamu nikahi mantan istri saya 1 bulan saja, jangan lama-lama ya. Nanti kalau sudah 1 bulan sudah cukup toh, ceraikan lagi, saya akan melamar lagi. Nah itu berarti dua-duanya bersekongkol. Muhalilnya teman saya tadi, muhallalahnya adalah saya. Nah itu contoh lagi, bukan betul-betul karena tidak ada kejadian seperti itu. Monggo. Apa? An Ibnu Umar radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala al-bayyi'ani bil khiyari ma lam yatafarraqa aw yaqulu ahaduhuma lil akhar yaqtan. Ya. Dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu bahwasanya Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, al-bayyi'ani, 2 orang yang melakukan jual beli, yaitu penjual dan pembeli, bil khiyari, boleh milih apakah lanjut atau tidak, malam yatafarraqa, selama keduanya belum pisah, atau yaqulu ahaduhuma, salah satu berkata lil akhar kepada yang lain, ikhtar, pilihlah lanjut atau tidak. Hadis ini bicara tentang hak khiyar, hak pilih lanjut jual beli atau tidak. Ada 2 macam. Yang pertama khiyar majlis, yang kedua khiyar syarat. Apa itu khiyar majelis? Khiyar majelis adalah hak khiyar antara penjual dan pembeli selama masih kumpul di majelis jual beli tadi. Saya membeli di toko seseorang, selama saya masih berada di toko dia, berarti masih semajelis. Nah itu masih punya hak khiyar. Laptopnya 5 juta, sudah saya beli 5 juta, tapi saya masih di toko tadi, saya batalkan boleh, mohon maaf nggak jadi beli, 5 juta saya tarik lagi, laptop saya kembalikan, boleh Pak seperti itu. Dan penjual tidak boleh menolak. Oh nggak boleh, sudah dibayar kok ditarik lagi, nggak bisa menolak. Kenapa? Karena masih satu majelis. Atau sebaliknya, si penjual mengatakan, nggak jadi Pak, 5 juta ini ternyata saya salah, ini mestinya 10 juta. Nah, saya sudah membayar 5 juta dan laptop sudah saya bawa, tidak boleh saya menolak untuk dibatalkan karena masih satu majelis. Kalau sudah pisah, dibatalkan nggak bisa. Kalau seandainya penjualnya mengatakan, wah mohon maaf Pak, saya salah harga, mestinya bukan 5 juta, itu 10 juta, saya salah ini. Saya berhak untuk mengatakan, ya salah dia Pak, kalau kamu tidak periksa dulu harganya sehingga salah. Sudah terlanjur saya bawa ke rumah, sudah terlanjur saya berikan kepada istri sebagai mahar, malah tok ambil lagi, saya nggak mau. Nah, saya berhak menolak, berhak. Tapi alangkah bagusnya saya juga baik hati sama orang tersebut, karena dia salah harga, nah, maka saya kembalikan. Kalau saya mau mengembalikan, maka saya dapat ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam hadis disebutkan bahwasanya man aqala, barang siapa yang menerima pembatalan jual beli musliman dari seorang muslim, aqalallahu afratah, Allah pun akan memaafkan dosanya. Jadi saya menerima pembatalan padahal sudah pisah, maka saya dapat fadilah, dosa saya diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi tidak wajib Pak saya untuk menerima pembatalan tadi karena sudah pisah. Itu namanya khiyar majlis. Sekarang khiyar syarat. Khiyar syarat adalah hak seorang penjual atau pembeli untuk pembatalan apabila sudah disyaratkan di akadnya. Misalnya jual beli laptop, kemudian saya minta syarat sebagai pembeli, ini saya bawa ke rumah 3 hari Pak ya, kalau ternyata ada masalah yang saya menyebabkan tidak cocok dengan laptop ini, maka saya kembalikan. Nah berarti saya punya waktu berapa? 3 hari. Selama 3 hari maka saya boleh untuk membatalkan. Tapi kalau sudah hari keempat tidak boleh lagi membatalkan sesuai dengan persyaratan. Nah makanya disebut khiyar syarat. Boleh juga khiyar syarat ini adalah yang sebaliknya, yaitu si penjual mengatakan, ini laptop kalau panjenengan sudah bayar meskipun masih di majelis tetap tidak boleh dibatalkan. Dan ini yang biasa dilakukan oleh orang-orang. Di nota ditulis barang yang sudah dibeli tidak boleh dikembalikan. Nah itu sama dengan mengatakan ikhtar. Meskipun kamu sudah masih semajelis, tapi kamu pilih jadi atau tidak. Kalau kamu sudah pilih jadi, nggak bisa dibatalkan loh ya. Nah, saya pilih, ya sudah pilih jadi, udah terlanjur pilih jadi, nah, nggak bisa dibatalkan. Di nota sudah ada tulisannya, barang yang dibeli tidak boleh dikembalikan, dan saya setuju dengan tulisan tadi. Ya sudah, berarti itu sudah terjadi khiyar syarat.
maka meskipun masih di majelis tetap tidak bisa kembali barangnya. Jelas gitu. Apakah ada khiyar lain? Ada khiyar riben, ada lagi khiyar aib. Khiyar aib itu saya membeli barang ternyata ada aibnya, nah boleh saya kembalikan, itu namanya khiyar aib. Khiyar riben itu saya membeli sesuatu ditipu, nah, setelah saya sadar ditipu boleh saya kembalikan. Maka ada 4 khiyar. Khiyar majelis kalau masih kumpul, khiyar syarat sesuai persyaratan, khiyar riben kalau ditipu, khiyar aib kalau ada cacatnya. Masih ada khiyar-khiyar yang lain, tapi yang paling inti adalah 4 khiyar ini. Ini semua kalau dipelajari dalam fikih Islam, dalam jual beli manusia, insya Allah tidak akan ada percekcokan di antara manusia. Dukung dakwah ini terus mengudara. Kajian gratis ini berjalan atas izin Allah dan dukungan tulus dari Anda. Bersama kita sebarkan kebaikan seluas-luasnya. Yuk jadi bagian dari tim kebaikan kami dengan mendukung operasional dakwah. Jazakumullahu khairan kasiron.